teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang kain batik. Daerah di Indonesia kaya akan hasil tenun dan juga batik. Yuk kita simak bersama tayangannya. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Siapa yang tak kenal batik? Busana bercita rasa seni ini memenuhi setiap sudut galeri dengan beragam motif daerah asal. Sesungguhnya batik bukan sekedar selembar kain unik yang diberi motif. Busana ini menyimpan filosofi tentang ketekunan, kegigihan, serta kebanggaan. Gimana sih Bu awal cerita dari batik ini? Oh, batik ini kan berasal dari dua kata, ambau dan titik. Satu pola yang indah yang bisa menjadikan sebuah gambar, yang bisa menceritakan keindahan alam, keindahan sekitar kita. Ini kita bisa menuangkan di batik ini. Emang harus ya kita bisa batik? Ya, kita memang orang Jawa kan, budaya kita kan harus bisa batik. Jadi kita jangan sampai meninggalkan budaya kita. Itu kan tinggalan leluhur kita. Sejarah batik di Indonesia begitu panjang. Pada awalnya, tradisi membatik merupakan tradisi di keraton. Karena itu, motif batik keraton penuh dengan filosofi kehidupan. Dari keraton, busana adiluhung itu pun melebar ke lingkungan sekitar atau keluarga ningrat. Adalah abdi dalam keraton yang kemudian membawa tradisi batik benar-benar keluar dari lingkungan keraton. Batik itu sudah ada sebelum Kerajaan Surakarta. Di Majapahit pun sudah ada. Turun-temurun Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan sampai Surakarta. Zaman Panembahan Senopati ada Sutowijoyo itu membuat semacam corak batik yang namanya Parangkusumo. Parangkusumo itu coraknya miring gitu. Nah itu juga ada falsafahnya dan itu memang dipakai khusus untuk keluarga raja. Jadi tidak sembarang. Jadi raja, putra putri raja atau bangsawan yang kelas tinggi itu yang corak parang. Nah semuanya itu dasarnya dasar hitam atau coklat dan ada warna putihnya karena semua itu ada falsafahnya bahwa dalam dunia ini memang ada gelap, ada terang, ada susah, ada senang gitu. Nah, kemudian pada masa Pakubuwono ketiga itu istri atau prameswarnya membuat corak yang namanya truntum. Truntum itu seperti gambaran bintang bertaburan di langit. Itu menggambarkan bahwa walaupun dalam keadaan gelap, sekedip bintang itu bisa menerangi. Jadi artinya bahwa dalam kegelapan ada terang juga. Di Kampung Laweyan Solo, tradisi membatik diajarkan secara turun-temurun. Tidak ada latihan formal agar seseorang bisa membatik. Di kampung inilah muncul motif batik yang sangat berbeda dengan motif batik keraton.
Kalau di Laweyan sendiri sebetulnya tradisi batik itu sudah ada sejak zaman Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis adalah salah satu keturunan Raja Brawijaya V yang kemudian juga menetap di Laweyan. Itu sekitar tahun 1500-an. Itu tradisi batik memang sudah ada. Meskipun di Laweyan itu sendiri pada waktu itu lebih banyak beraktivitas di bidang industri tenun. Karena pada waktu itu di sekitar Kerajaan Pajang, di Laweyan ini banyak hutan kapas. Setelah itu batik juga berkembang. Tapi akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman, motif-motif itu banyak yang keluar dari keraton. Akhirnya banyak berkembang di masyarakat, khususnya kalau di Laweyan ini muncul motif yang kita namain motif sodagaran. Motif sodagaran itu motif yang banyak dimunculkan oleh saudagar batik di Laweyan, yaitu yang berasal dari motif-motif tradisi sebelumnya yang ada di keraton, yang dimodifikasi dalam bentuk yang lebih, tanda petik, lebih modern atau lebih kontemporer lagi. Sehingga muncul motif-motif parang yang dengan kombinasi yang beraneka macam warna, juga beraneka macam ragam hiasannya. Pembuatan batik tulis melalui beberapa tahapan, yaitu pewarnaan, pemberian malam atau lilin pada kain, serta pelepasan lilin dari kain. Dari tahapan rumit dan memerlukan waktu panjang, pemberian lilin dengan menggunakan alat canting inilah yang memberi sentuhan batik menjadi karya seni tinggi bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, pembuatan batik tidak terbatas sebagai usaha rumahan, melainkan diproduksi secara massal. Karena memang kebutuhan batik pada waktu itu permintaannya tuh luar biasa. Sehingga memang untuk produksinya itu dibutuhkan suatu kecepatan yang dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen. Maka dibuatlah cap yang terbuat dari tembaga. Dan Laweyan termasuk salah satu kawasan pelopor munculnya batik cap. Dan cap-cap batik yang berasal dari Laweyan bisa dikatakan termasuk yang sekarang banyak dicari orang, karena disinilah mutu atau kualitas capnya batiknya dengan tembaga yang luar biasa bagusnya. Ya. Kini batik bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia, melainkan kekayaan dunia. Karena UNESCO sejak 2 Oktober 2009 mengukuhkan batik tulis sebagai warisan dunia. Di negeri ini, batik Pekalongan punya sejarah panjang. Motifnya dianggap lebih garang dibandingkan batik Solo, Yogyakarta, atau batik produksi kota lain. Namun sesungguhnya, motif tidak terkait dengan kualitas seni. Aneka motif batik sesuai asal daerahnya yang terlukis dalam selembar kain cukup untuk menggambarkan potensi kekayaan seni batik Nusantara. Dibandingkan motif batik daerah lain,
motif batik Pekalongan lebih banyak diwarnai pengaruh unsur luar. Inilah cara seniman batik Pekalongan berinteraksi dengan kebutuhan pasar. Bentuk aktualisasi daripada proses interaksi masyarakat ekonomi Pekalongan ya dengan orang-orang Jepang, dengan orang-orang Cina, dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Eropa. Pertemuan itu melahirkan satu aktivitas baru, bentuk baru dalam bisnis. Pekalongan mempunyai satu kreativitas, orang Eropa punya material yang berupa kain, ya, termasuk orang Cina ya yang punya material dan kemampuan berdagang. Itu terbentuklah aktualisasi batik yang nuansanya satu sama lain tidak sama, sesuai dengan pasar dan kultur mereka masing-masing. Karena batik itu harus secara sistem pemasarannya harus punya penetrasi kepada pasar yang agar dengan selera setempat. Sasaran pasar itu harus ada. Kalau orang Eropa ya selera Eropa, orang Cina selera Eropa. Jadi Pekalongan itu membentuk aktualisasi dalam batik itu tergantung dari kebutuhan partner dagangnya, selera partner dagangnya. Ketika batik masih dibuat satu persatu dan memerlukan proses panjang, pembatik Pekalongan mempelopori batik dibuat secara massal dengan menggunakan teknik cetak. Ketika teknologi printing menguasai pasar itu, betul-betul membelalakan para pembatik yang sangat luar biasa kemampuannya untuk menciptakan batik dalam jumlah skala besar, ya, dalam kekuatan dan warna yang luar biasa seperti batik tradisional, sehingga betul-betul pembeli pada umumnya tuh tidak memperdulikan lagi. Fakta yang saya lihat itu memang batik itu sangat disukai oleh orang Indonesia. Pekalongan adalah muara seni batik. Segala motif dan teknik membatik bertemu di kota ini semata-mata untuk kepentingan bisnis. Pekalongan adalah romantika masa lampau yang menyusup ke kehidupan terkini. Solo termasuk salah satu kota pelopor tradisi batik di Indonesia. Kota ini menyimpan kekayaan batik dari berbagai zaman. Di Museum Batik yang setiap hari dikunjungi pengunjung, tersimpan 10.000 batik kuno. Museum Batik di Solo ini milik perorangan yang diresmikan Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2008. Karena jumlah koleksinya demikian banyak, pemajangan batik hanya berkisar 700 lembar dan akan digilir setahun sekali. Diperlukan waktu belasan tahun untuk bisa menikmati seluruh koleksi batik di museum ini. Semua jenis batik hasil perkembangan batik kita itu semua ada dan dipamerkan di museum ini. Ada batik keraton, ada batik pengaruh Cina, ada batik pengaruh India, ada
Batik keraton sendiri ada 4 macam, batik keraton Solo, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Lalu batik pengaruh keraton itu ada Madura, Banjar, Banyumas, lalu di Cirebon juga, tapi Cirebon juga masuk batik keraton salah satunya. Lalu batik petani, batik Sudagaran. Renaissance kebetulan lagi berarti kan ada sesuatu yang mungkin sesuatunya itu dulu saya takut kenapa saya di Indonesia dapat topik. Bagi kolektor batik, memburu koleksi kuno yang tersimpan di Museum Batik di Solo merupakan katup untuk melampiaskan kecintaan terhadap busana seni. Ada kepuasan jika berhasil memegang, apalagi bisa mengenakan batik kuno. Kalau kolektor itu biasanya ya mencintai dari segala aspek batik, semuanya, ya prosesnya, ya desainnya, ya arti filosofinya, semuanya. Lalu dia mengkoleksi itu, biasanya begitu. Sebagai warisan dunia, batik Indonesia mempunyai sejarah dan budaya. Dari kerajinan tradisional yang diturunkan ke generasi berikutnya dengan budaya industri. Kecintaan gadis belia ini terhadap batik semakin menegaskan bahwa batik merupakan simbol kebanggaan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Kini batik dapat kita jumpai di luar Provinsi Jawa. Menurut pendapatmu, apakah filosofi batik di luar Jawa sama dengan batik yang berasal dari Jawa? 2. Terdapat 2 corak batik yang dipakai keluarga kerajaan, yaitu parang dan truntung. Menurutmu, bagaimana perbedaan falsafah kedua corak batik tersebut? 3. Jika kamu diwariskan keterampilan membatik, bagaimana cara kamu mengajarkan keterampilan batik kepada temanmu agar menjadi keterampilan yang diminati? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut s.id/surveybdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.